Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, pada pembelajaran kali ini, sebelum memulai pembelajaran, silakan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk membuka semangat kita, silakan untuk berdiri semua melakukan ice breathing bersama-sama. 1, 2, 3, 4, tangannya dilipat. 5 dan 6, mulutnya harus diam. 7, 8, lihatlah ke depan. 9 dan 10, belajar sungguh-sungguh. Oke, bisa ya? Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, tangannya dilipat. 5 dan 6, mulutnya harus diam. 7, 8, lihatlah ke depan. 9 dan 10, belajar sungguh-sungguh. Oke, silakan duduk. Pada selanjutnya, silahkan tengok kanan kiri kalian. Apakah kira-kira hari ini ada yang nggak masuk? Masuk. Kira-kira ada yang tahu nggak kita mempelajari materi apa hari ini? Belum tahu. Betul. Pada tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kita dapat mengetahui mempelajari terkait siklus makhluk hidup, dan yang kedua kita dapat mempelajari dan memperhatikan jenis-jenis siklus makhluk hidup. Oke, pada pembelajaran selanjutnya, pada pemaparan materi, saya serahkan kepada Bu Jenny dan juga Bu Erai. Jadi hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Coba kalian ingat-ingat, apakah kalian pernah melihat kupu-kupu? Pernah. Oke, kemudian apakah kalian pernah menanam satu biji kemudian tumbuh menjadi tanaman? Pernah. Oke, kemudian bagaimana dengan manusia? Apakah setelah menjadi bayi akan menjadi langsung dewasa? Tidak. Oke, jadi semua makhluk hidup itu akan mengalami proses yang namanya siklus hidup. Jadi siklus hidup adalah proses perubahan makhluk hidup dimulai dari kecil hingga dewasa dan berkembang biak. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang melalui beberapa video yang akan Ibu sampaikan. Oke, yang pertama adalah siklus hidup kupu-kupu ya, disimak. Siklus hidup kupu-kupu. Tahukah kamu, ternyata kupu-kupu itu awalnya dari telur. Biasanya telur ada di daun. Setelah telur menetas, ia akan menjadi ulat. Lalu ulat pun berubah menjadi kepompong. Biasanya kepompongan di bawah daun. Setelah itu, kupu-kupu pun keluar dari kepompong itu. Ulat tumbuh menjadi kupu-kupu yang cantik dengan sayap yang indah. Akhirnya akan bertelur lagi. Itu dia siklus hidup kupu-kupu. Jadi setelah kita melihat siklus hidup kupu-kupu di YouTube, ternyata kupu-kupu itu mengalami perubahan ya. Jadi dimulai dari telur, setelah telur menjadi larva atau ulat, kemudian berubah lagi menjadi pupa atau kepompong, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu. Kemudian selanjutnya tentang siklus hidup tumbuhan. Biji dimulai
dari biji yang tumbuh menjadi tunas. Selanjutnya, tunas berkembang menjadi bibit tumbuhan. Bibit tumbuhan akan tumbuh dan membesar menjadi tumbuhan dewasa. Jika sudah tiba saatnya, tumbuhan dewasa akan berbunga. Bunga yang muncul pada tumbuhan tersebut menandai bahwa tumbuhan sudah siap untuk berkembang biak, yaitu proses jatuhnya benang sari ke kepala butir. Proses penyerbukan biasanya dibantu oleh angin, binatang seperti lebah, dan manusia. Apabila proses penyerbukan berhasil, selanjutnya akan terjadi proses pembuahan. Proses pembuahan betina pada tumbuhan. Bakal biji yang sudah dibuahi selanjutnya menjadi biji. Kemudian, bunga tempat terjadinya proses pembuahan selanjutnya akan layu dan berubah menjadi bakal buah. Bakal buah membesar menjadi dapat asupan nutrisi dari tumbuhan. Setelah matang, buah yang berisi biji tumbuhan akan melepaskan diri dari tumbuhan induk dan terjatuh ke tanah. Selanjutnya, biji tumbuhan yang berada di dalam buah akan tumbuh menjadi tunas dan membentuk tumbuhan baru kembali. Setelah kita melihat siklus hidup dari tumbuhan, ternyata tumbuhan itu dimulai dari biji. Setelah biji, kita akan tanam di dalam tanah. Nah, nanti akan munculnya tunas dan akar atau namanya petik tambahan. Setelah itu akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan muda, yaitu mulai muncul batang dan daun. Setelah itu akan muncul lagi sebagai tanaman dewasa atau tumbuhan dewasa. Nah, di video tadi disebutkan bahwa tanaman dewasa itu mulai menghasilkan bunga dan buah. Nanti buahnya jatuh, bijinya juga jatuh dan akan jadi tumbuhan baru lagi. Jadi siklus hidup tumbuhan itu akan terus berulang. Kemudian selanjutnya itu juga ada siklus hidup kita, yaitu siklus hidup manusia. Tentang siklus hidup manusia. Siklus hidup manusia dimulai dari janin atau bayi yang ada di kandungan ibu selama 9 bulan. Setelah 9 bulan, bayi tersebut akan lahir. Kemudian bayi tersebut akan tumbuh menjadi balita atau anak-anak. Setelah itu anak-anak akan tumbuh menjadi remaja. Setelah remaja mereka akan tumbuh menjadi dewasa. Itulah siklus kehidupan manusia. Terima kasih. Oke, manusia dimulai dari janin. Setelah janin akan menjadi bayi yang masih sangat kecil dan membutuhkan bantuan dari orang tua. Setelah itu akan bertumbuh lagi menjadi anak-anak yang mulai bisa berjalan, bermain, dan belajar. Setelah itu menjadi remaja yang mengalami pertumbuhan dengan cepat, lalu menjadi dewasa yang sudah mandiri dan memiliki tanggung jawab, dan akhirnya menjadi lansia. Nah, di lansia ini kondisi tubuh sudah mulai menurun. Nah, dari segi siklus hidupnya, kupu-kupu merupakan makhluk hidup yang bermetamorfosis sempurna. Kemudian, sedangkan manusia dan tumbuhan itu tidak mengalami metamorfosis, melainkan hanya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oke, di sini itu ada proyek, jadi dibagi 3 kelompok. Jadi proyeknya adalah, jadi ibu sudah siapkan kardus yang berbentuk lingkaran, dan tugasnya adalah mencocokkan dan menyesuaikan urutan gambar metamorfosis. Ini ada contohnya. Metamorfosis tadi digunting sesuai urutannya apa, dan nanti dipresentasikan salah satu di depan. Itu ada LKPD lagi, tugas lagi, yaitu tentang upaya pelestarian. Nanti jadi dijawab sama dengan kelompoknya. Ditulis nama, kelas, mata pelajaran, dan tanggal atau hari, oke? Pinjam pulpen boleh? Oke.
Jamal lembu. Jadi tadi kan udah dikasih terus kardus yang bentuknya lingkaran. Terus digunting. Setelah itu nanti ini ada kayak ada gambar seperti telur. Terus kata kayak gitu ya. Terus ini ada garis. Ini nanti bisa dibentuk seperti ini. Ini seperti cincin. Oh ya. Cincin nanti ditempel di yang perseginya tadi. Ini juga nanti ditempel. Ini jadinya seperti cincin. Ditempel di garis-garisnya itu. Kayak benar lembu. Ini kasus tinggi. Terima kasih ya Bu. Oke, jadi ini minta tolong untuk satu kelompok perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Jadi siapa dulu yang mau ya? Silakan. Jadi ini ada siklus hidup manusia. Yang pertama ada bayi, yang kedua menjadi balita, kemudian yang ketiga tumbuh menjadi remaja, yang keempat remajanya tumbuh menjadi orang dewasa, kemudian yang terakhir menjadi tua. Oke, tepuk tangan. Saya. Ini tadi saya mendapatkan beberapa kata. Yang pertama itu ada tutur kata ya. Terus yang kedua ada tujuh. Yang ketiga ada kata muda. Yang keempat ada kata tua. Dan ya. Tepuk tangan. Contoh kali ini, saya kata maju. Ini saya mendapat itu 7 jagung. Yang pertama ada biji, terus kemudian ada lunas, tanaman muda, dan yang terakhir tanaman dewasa. Oke, Masa pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita telah belajar tentang siklus makhluk hidup, yaitu proses pertumbuhan dan perubahan yang dialami makhluk hidup dari awal hingga dewasa. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin bertanya, menurut kalian, mengapa setiap makhluk hidup mengalami siklus makhluk hidup? Ibu, setiap makhluk hidup mengalami siklus hidup karena untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup akan tumbuh, berkembang biak, lalu menghasilkan keturunan agar tidak punah. Ya, benar sekali. Sekarang sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya. Kesimpulannya, tiap makhluk hidup mengalami siklus hidup, yaitu tumbuh, berkembang, biak, dan akhirnya mati untuk melanjutkan keturunannya agar tidak punah. Ya, benar sekali. Jadi kesimpulannya, setiap makhluk hidup mengalami siklus hidup untuk tumbuh, berkembang, dan melanjutkan keturunan agar tidak punah. Kalau sudah paham, jangan lupa diulang kembali di rumah ya, agar semakin dimengerti. Ya udah Bu. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar materi yang lebih menarik. Jadi tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini.
Mari kita tutup belajarnya dengan bacaan hafalan bersama-sama. Alhamdulillah.